Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Purwanto, saya mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Vokasi Keteknikan Untirta. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan perkuliahan saya dengan Dr. Pak Wahid, yaitu kurikulum adaptif di SMK. Di mana kurikulum adaptif di SMK ini memang harus diterapkan oleh masing-masing SMK yang ada di Provinsi Banten khususnya ya, ataupun di SMK yang ada di Indonesia, di mana untuk menjawab tantangan dunia kerja yang dinamis pada saat ini. Mengapa kurikulum adaptif penting? Yang pertama itu dunia kerja berubah cepat dan dinamis. Artinya perubahan yang cukup signifikan sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, di mana perubahan yang cukup dinamis ini akan mempengaruhi ya, struktur yang ada di SMK, kebutuhan akan dunia kerja, kemudian kebutuhan keterampilan baru yang terus muncul, kurikulum tradisional yang kurang responsif terhadap perubahan industri. Dan yang keempat adalah SMK sebagai pendidikan vokasi harus siap menghasilkan lulusan yang siap kerja. Nah, ini kenapa ya? Jawabannya daripada kurikulum adaptif itu sangat penting untuk saat ini. Apa itu kurikulum adaptif? Kurikulum yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Artinya menyesuaikan ya, dengan kemajuan teknologi, kebutuhan industri dan perkembangan teknologi terkini. Bagi terkait dengan sekarang sudah mengalami yang namanya revolusi industri 4.0 ataupun 5.0 ya. Dan tentunya ini amat sangat berpengaruh terhadap kebutuhan di dunia usaha atau dunia industri. Karakteristik daripada kurikulum adaptif adalah fleksibel dan mudah diperbaharui. Yang kedua, berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, integrasi teknologi terbaru dalam pembelajaran. Yang keempat adalah pendekatan pembelajaran inovatif dengan project based learning ataupun blended learning. Komponen utama kurikulum adaptif di SMK yang pertama adalah analisis kebutuhan industri secara berkala atau future study. Yang kedua, modul pembelajaran yang dapat diperbarui secara rutin. Yang ketiga, metode pembelajaran inovatif dan interaktif. Yang keempat, evaluasi berkelanjutan untuk penyesuaian materi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi erat antar sekolah, dunia usaha dan pemerintah. Ini adalah komponen utama di dalam kurikulum adaptif di SMK. Yang mau analisis kebutuhan industri secara berkala atau tracer study. Nah, tracer study ini amat sangat penting ya kalau di SMK, karena ini untuk penelusuran ya alumni-alumni di SMK, baik itu yang bekerja, kuliah, berwirausaha dan lain-lain. Nah, ini bisa untuk dijadikan sebagai analisis daripada kebutuhan di industri secara berkala. Kemudian modul pembelajaran yang dapat diperbarui secara rutin sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan daripada industri ya. Jadi tidak kaku ya. Jadi bisa diperbarui secara rutin. Nah, ini sebenarnya cocok sekali dengan SMK. Makanya SMK di dalam menyusun kurikulum ini harus menggandeng industri ya, supaya kurikulumnya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Contoh, misalkan sekarang di industri otomotif, ya, sekarang sudah beredar kendaraan hybrid, kendaraan electric vehicle, tapi di SMK masih diajarkan otomotif yang jadul, ya, karburator, ya. Nah, ini kan artinya tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan di industri. Padahal sekarang teknisi ya, para mekanik ya dituntut untuk menguasai ya kendaraan yang berteknologi hybrid, electric vehicle dan lain-lain. Metode pembelajaran inovatif dan interaktif.
Nah, ini kalau siswa sekarang kita jejaki dengan materi yang jadul ya, tentunya tidak akan tertarik ya, sehingga pembelajaran akan terasa membosankan. Nah, mungkin saja bisa harus dengan media yang nyata ya. Kalau di otomotif ya memang betul-betul ya kita menggunakan kendaraan ya, mobil utuh ya yang digunakan untuk pembelajaran ya, sebagai pembelajaran di praktek ya maupun teori. Evaluasi berkelanjutan untuk penyesuaian materi ya. Nah, ini dijadikan sebagai evaluasi ya berkelanjutan untuk menyesuaikan materi ya sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian kolaborasi antara sekolah, dunia usaha dan pemerintah. Ini adalah beberapa komponen utama kurikulum adaptif yang harus diterapkan di SMA. Kesimpulan dan harapan dari kami adalah bahwa kurikulum adaptif sangat penting untuk menjawab tantangan dunia kerja yang modern. Yang kedua, membantu lulusan SMK lebih siap menghadapi pasar tenaga kerja global. Dan yang ketiga adalah perlu dukungan semua pihak agar implementasinya berhasil. Jadi tidak bisa berjalan atau dengan kemauan sendiri, tapi harus ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada khususnya di Provinsi Banten. Mari bersama wujudkan pendidikan vokasi yang relevan dan adaptif. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit pemaparan saya terkait dengan kurikulum adaptif. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.